Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Sampah dari klan Xiao itu juga pasti ada di sana. Sepertinya aku harus memberi pelajaran yang tak terlupakan pada sampah ini. Gumam Ling Quan dengan kemarahan gelap melintas di matanya. Di halaman luar kamar Xiaoyan nampak dua sosok cantik sedang duduk di pavilion batu. Mereka duduk dengan damai dan sebuah papan catur ditempatkan di antara mereka berdua. Jika Xiaoyan keluar pada saat ini, dia pasti akan terkejut dengan pemandangan ini. Kedua wanita ini yang saling menentang sejak mereka bertemu sedang duduk bermain catur. Kakak Xiaoyi, saya mendengar Xiaoyan Keke mengatakan kalau kamu adalah sahabat baiknya, kata Suner meletakkan sepotong catur putih sebelum mengangkat matanya dan menatap wajah Xiaoyi sambil tersenyum. Tangan Xiaoyi berhenti sejenak dari kotak catur, matanya sedikit bergelombang saat dia menjawab, dia juga sahabat terbaikku. Hanya sahabat terbaik? Tanya Suner tersenyum lembut. Xiaoyi sedikit mengangkat matanya dan menatap Suner di depannya. Sesaat kemudian dia hanya tersenyum tanpa menjawab. Tangan Suner berhenti sejenak saat dia melihat Xiaoyi yang hanya tersenyum. Matanya menunjukkan ekspresi yang lebih dalam saat dia menatap Xiaoyi. Aku akan segera pergi dan harus merepotkanmu untuk mengurus Xiaoyan Keke di masa depan, kata Suner dengan lembut. Selama aku masih hidup, tidak ada yang akan terjadi padanya, kata Xiaoyi menatap Suner berkata dengan suaranya yang hangat. Suner sedikit mengangguk mendengar itu. Dia baru saja akan berdiri ketika wajahnya tiba-tiba berubah. Dia mengangkat kepalanya dan menatap langit yang jauh. Suara angin yang deras dengan liar dipancarkan dari tempat itu. Apakah itu lembah sungai es atau sekte jiwa? Gumam Xiaoyi sedikit mengerutkan keningnya. Bukan, mereka adalah anggota klanku, kata Suner. Itu adalah pasukan hitam. Aku bisa mencium bau binatang bertanduk tunggal bersayap 4 itu, kata Gumau menatap langit. Mereka sepertinya mencium bau pertempuran di sini beberapa hari lalu, kata Guhao. Mereka benar-benar mengikutiku seperti bayangan, kata Suner dengan ekspresi tidak senang dan menggelengkan kepalanya. Tidak ada pilihan. Pasukan hitam dikendalikan oleh Dewan Panatua klanku. Orang-orang tua itu menginginkan agar nona muda tetap berada di alamku selamanya, kata Gumau yang tampaknya tidak suka pada Dewan Panatua. Belasan sosok hitam bergegas turun dari binatang magis sebelum mendarat di halaman dan berhenti di depan Suner. Komandan Ling Quan menyapa nona muda, kata Ling Quan menangkupkan kedua tangannya dan dengan hormat menyapa Suner sebelum menatapnya. Untuk apa kalian semua di sini? Kata Suner sedikit mengerutkan keningnya. Para Dewan Panatua khawatir nona muda terluka di luar. Karena itu mereka memerintahkan saya untuk membawa nona muda kembali, kata Ling Quan tersenyum. Setelah itu matanya menyapu halaman, namun dia tidak menemukan Xiaoyan. Kami berdua melindungi nona muda. Apa yang bisa terjadi? Jangan bilang kamu yang hanya bintang 5 dojong dapat diandalkan untuk melindungi nona muda, kata Gumau menyeringai. Lin Tua bercanda. Ini perintah dari Panatua, saya tidak bisa menolaknya, kata Ling Quan menangkupkan kedua tangannya dan berbicara sambil tersenyum. Gumau tidak mengatakan apa-apa lagi setelah melihat Ling Quan membawa nama Panatua. Matanya meluncur ke Suner dan menunggu keputusannya. Nona muda, para Panatua benar-benar cemas kali ini. Nona bahkan telah bertukar pukulan dengan sekte jiwa. Jika mereka menyadari identitas Nona dan melakukan sesuatu dengan aneh, klanku akan berubah menjadi kekacauan. Karena itu para Panatua memberi perintah tegas kali ini, kata Ling Quan menatap Suner dan berbicara dengan suara serius. Suner mengangkat alisnya dengan lembut. Dia tahu jika masalah pertengkarannya dengan sekte jiwa sudah mencapai alamku. Karena itu klanku mengirim beberapa orang untuk menjemputnya kembali. Namun dia tidak mengharapkan mereka datang secepat itu. Suner merenung sejenak. Setelah itu dia mengalihkan pandangannya ke ruangan yang tertutup sebelum berbicara. Saya akan kembali setelah 2 hari lagi. Ling Quan sedikit tidak senang saat mendengar itu. Setelah itu matanya juga menatap ke arah ruangan yang tertutup rapat. Ekspresi dingin melintas di matanya saat dia tersenyum dan berkata, dikabarkan tuan muda klan Xiao itu juga ada di sini, bukan? Beberapa tahun sejak saya terakhir melihatnya di Akademi Jianan. Saya ingin tahu tingkat apa yang saat ini dia capai. Suner dan Xiaoyi menjadi sedikit tidak senang saat mereka mendengar ejekan samar dalam kata-kata Ling Quan. Sesaat kemudian pintu ruangan yang tertutup rapat perlahan dibuka. Xiaoyan meluruskan tubuhnya dan perlahan melangkah keluar. Ini sebenarnya adalah Komandan Ling Quan saat itu. Namun Komandan Ling Quan baru saja mencapai bintang 5 dojong meski telah berlatih bertahun-tahun. Ini benar-benar membuatku terkejut, kata Xiaoyan. Senyum di wajah Ling Quan perlahan ditarik saat dia mendengar itu. Ekspresinya langsung menjadi gelap saat dia menatap Xiaoyan yang keluar dari ruangan. Dia tidak mengharapkan seorang sampah akan berani mengejeknya dengan dingin. Namun saat Xiaoyan muncul di halaman dengan douci yang perlahan merembes keluar dari tubuhnya, Ling Quan yang berwajah suram tiba-tiba menyipitkan matanya saat douci itu menyebar.
Bintang 4 Dojong. Gumam Ling Quan dengan ekspresi yang menjadi sangat jelek saat dia melihat Do Chi Xiaoyan. Mata Ling Quan nampak murung saat menatap Xiaoyan. Hatinya penuh dengan ketidakpercayaan. Di akademi dalam saat itu, Xiaoyan hanya memiliki kekuatan Doling. Dia tidak pernah menduga sampah dari klan Xiao ini telah mencapai kelas Dojong, yang beda 1 bintang dengannya hanya dalam beberapa tahun saja. Sementara ekspresi Ling Quan nampak suram, Xiaoyan perlahan menyapu dirinya dengan senyum dingin. Perasaan mengejek yang diberikan Ling Quan padanya saat itu adalah sesuatu yang dia ingat dengan kuat di dalam hatinya. Tak disangka klan Xiao mampu menghasilkan seorang Dojong. Ini benar-benar mengejutkan Komandan Ling Quan, kata Ling Quan menatap Xiaoyan dengan cara yang gelap dan tersenyum dingin. Komandan Ling Quan terlalu memuji. Siapa yang bisa tahu hal seperti itu? Beberapa tahun kemudian mungkin akan sulit untuk menentukan siapa yang lebih kuat dan lemah, kata Xiaoyan dengan senyum tipis. Ling Quan menggelengkan kepalanya saat mendengar nada yang berisi ejekan sebelum berbicara dengan dingin. Kamu baru saja mencapai bintang 4 Dojong, namun kamu berani sombong di depanku. Di mataku, kamu hanya sedikit berbeda dari saat itu. Namun di mataku saat ini kau bukan apa-apa, kata Xiaoyan tersenyum tipis. Sebuah kepadatan perlahan muncul di wajah Ling Quan saat mendengar itu. Niat membunuh melintas di matanya. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah saat melihat sikap Ling Quan. Kilatan dingin perlahan melonjak di matanya. Mereka berdua saling berhadapan dan dua doci kuat mulai melonjak. Ling Quan, teriak Suner yang wajahnya berubah sedikit dingin saat dia merasakan niat membunuh di mata Ling Quan. Ling Quan buru-buru menarik matanya. Dia membungkuk dan menangkupkan tangannya pada Suner. Namun niat membunuh yang pada di matanya menjadi semakin kuat saat dia menundukkan kepalanya. Teriakan Suner karena Xiaoyan. Hal ini menyebabkan hatinya merasakan kemarahan yang ekstrim. Nona muda, para panatua dengan tegas mengatakan kepada kami untuk segera membawa nona muda kembali. Jika ada orang yang berani menghentikan kami diizinkan membunuh mereka terlepas siapapun mereka, kata Ling Quan menangkupkan tangannya. Namun setelah berbicara, matanya yang berbahaya perlahan melayang ke arah Xiaoyan. Suner, apa kamu akan pergi? Kata Xiaoyan terkejut saat mendengar itu. Dia mengabaikan tatapan Ling Quan dan melirik ke Suner. Suner ragu sesaat sebelum mengangguk. Periode waktu ini adalah saat garis keturunannya terbangun. Klan Gu pasti khawatir karena dia berada di luar. Jika dia tidak kembali kali ini, kemungkinan ahli sejati dari Klan Gu akan datang keesokan harinya. Pada saat itu beberapa perubahan tak terduga mungkin terjadi jika mereka bertemu Xiaoyan. Ini bukan sesuatu yang ingin dilihatnya. Suner mengambil beberapa langkah dan tiba di depan Xiaoyan. Tangannya merapikan pakaian Xiaoyan yang agak berantakan saat dia berkata dengan lembut, "Aku tidak bisa lama berada di luar. Jika tidak, aku akan membawa masalah padamu. Kamu harus memiliki kemampuan untuk datang ke Klan Gu. Aku akan menunggumu." Xiaoyan memusatkan perhatiannya pada Suner di depannya yang wajahnya menunjukkan beberapa keterikatan. Xiaoyan terdiam sesaat sebelum perlahan mengangguk. "Tunggu aku," kata Xiaoyan seraya memeluk pinggang Suner. Kemerahan yang cerah muncul di wajah Suner saat dia menurunkan dagunya. "Lepaskan nona muda!" teriak Ling Quan dengan buas saat melihat Suner yang sangat intim dengan Xiaoyan. Rasa cemburu di hatinya hampir menutupi pikirannya. Dia selalu memandang Suner seperti dewi di dalam hatinya dan tidak membiarkan orang lain mencemarinya. Namun dewi di hatinya yang biasanya dingin dan acuh tak acuh di Klan Gu, kini telah mengungkapkan emosi seorang gadis kepada Xiaoyan. Hal ini menyebabkan kekejaman melonjak di hati Ling Quan. "Ling Quan, ingat statusmu. Nona muda tidak bisa diteriakkan dengan keras begitu saja," kata Gumao buru-buru menegur saat melihat itu. Wajah Ling Quan bergetar karena ditegur oleh Gumao. Kemarahannya sedikit hilang, namun matanya masih gelap dan dingin saat dia menatap Xiaoyan. "Ayo pergi," kata Ling Quan. Suner sama sekali mengabaikan suara Ling Quan. Dia menatap Xiaoyan lekat-lekat sebelum perlahan melangkah mundur. Setelah itu dia berbalik dan pergi. Wajahnya yang anggun kembali pada penampilannya yang dingin dan acuh tak acuh saat dia melewati Ling Quan dan berbicara dengan malas, menyebabkan tinju Ling Quan mengencang. Suner mengerutkan keningnya setelah suaranya terdengar. Dia melihat tubuh Ling Quan yang kaku dan tidak bergerak di sampingnya. Wajah Suner menjadi sedikit dingin saat dia dengan sungguh-sungguh berkata, "Komandan Ling Quan." Ling Quan menarik napas dalam saat mendengar suara Suner yang dingin. "Nona, tolong tinggalkan dulu. Saya masih memiliki tugas dari Panatua untuk dilaksanakan," kata Ling Quan perlahan menggelengkan kepalanya. Ekspresi Suner segera berubah saat mendengar itu. Dia tiba-tiba berbalik dan matanya dengan dingin menatap Ling Quan. "Saya katakan sekarang, segera tinggalkan tempat ini," kata Suner. Ling Quan mengatupkan giginya dengan kuat, tapi akhirnya ia kembali menggelengkan kepalanya. "Ling Quan, kamu benar-benar menjadi lebih berani," teriak Suner. Wajah Gu Hao dan Gumao perlahan berubah menjadi gelap saat melihat itu. Mereka melangkah maju dan Douci yang menakutkan menutupi Ling Quan. Pasukan hitam yang mengikuti Ling Quan saling berhadapan dan hanya bisa diam saat melihat perubahan tak terduga ini.
Ling Quan adalah atasan mereka, sementara Sun Er memiliki status mulia. Kaki Ling Quan sedikit gemetar di hadapan Doci yang menakutkan dari dua tetua dan dengan paksa menahannya. Xioi dan Tianhuo mengerutkan kening mereka saat melihat situasi yang tak terduga ini. Lin Tua, bawa dia kembali, kata Sun Er yang wajahnya perlahan berubah dingin. Gu Mao dan Gu Hao dengan hormat menanggapi saat mendengar itu. Mereka maju selangkah dan hendak membawanya. Namun Ling Quan tiba-tiba mundur 2 langkah. Kilatan muncul ketika sebuah giok merah muncul di tangannya. Gu Mao dan Gu Hao berhenti sejenak saat melihat token giok merah dan wajah mereka tiba-tiba berubah. Nona muda, saya bukannya menolak untuk mendengarkan Anda, tapi saya telah menerima perintah dengan tegas. Para penatua memerintahkan jika saya bertemu dengan anggota klan Xiao selama perjalanan ini, saya harus membawanya kembali ke klan Gu untuk sebuah pertemuan. Jika pihak lawan menolak, saya berhak menggunakan kekuatan untuk menyingkirkannya dengan paksa. Karena itu, Xiaoyan, kau harus patuh pergi bersamaku, kata Ling Quan yang memegang giok merah dengan kuat. Matanya sangat dingin menatap Xiaoyan dan senyum buas muncul di sudut mulutnya. Di depan giok merah, Gu Mao dan Gu Hao nampak tidak berani melakukan apapun. Giok merah itu memiliki simbol kekuasaan yang sangat kuat dalam klan Gu. Mereka berdua tidak berani mengabaikannya begitu saja. Mata Sun Er berhenti sejenak pada giok merah di tangan Ling Quan. Wajahnya juga menjadi sangat dingin. Dia tidak berharap Ling Quan memiliki giok itu. Ling Quan, tinggalkan aku sekarang, dan aku bisa memperlakukannya seolah-olah tidak ada yang terjadi, kata Sun Er menatap Ling Quan dan perlahan berbicara. Sudut mulut Ling Quan sedikit bergetar. Sesaat kemudian dia perlahan menggelengkan kepalanya. Semakin Sun Er bertindak seperti itu, semakin besar niat membunuh di hatinya. Nona muda, ini perintah dari Panatua. Saya tidak punya hak untuk tidak mematuhinya, kata Ling Quan. Ekspresi Sun Er perlahan menjadi tenang di hadapan kata-kata Ling Quan sebelum dengan lembut berkata, baiklah, saya akan mengingat hal ini. Wajah Ling Quan sedikit berubah ketika dia mendengar suara lembut dari Sun Er. Dia jelas tahu bahwa dia benar-benar membuat Sun Er marah kali ini. Itu semua karena sampah kecil dari klan Xiao ini. Bahkan jika aku harus mengambil resiko menyinggung nona muda hari ini, aku akan memastikan bahwa aku akan memberikan sampah ini pelajaran yang sulit dia lupakan, pikir Ling Quan dengan kejam. Apakah kamu akan mengikuti saya? Atau haruskah saya membawamu dengan paksa? Kata Ling Quan dengan dingin. Apa menurutmu ini masih sama seperti dulu? Kata Xiaoyan tersenyum dingin. Baiklah, sepertinya aku harus membawamu. Hari ini saya akan memberitahumu bahwa bagaimanapun kamu melompat, kamu hanyalah seekor semut di mata klan Gu. Klan Xiao bahkan tidak layak untuk melangkah ke dataran tengah, kata Ling Quan tertawa dengan buas. Ling Quan perlahan melangkah maju, Doci yang kuat melonjak keluar dari tubuhnya. Jika kamu mengambil langkah maju lagi, kamu akan mati, kata Xioi yang muncul di depan Xiaoyan. Doci racun perlahan naik di tubuhnya. Mata Ling Quan sedikit menyipit saat melihat Xioi muncul. Dia bisa merasakan kekuatan menakutkan dari Xioi. Apakah kamu akan mengandalkan seorang wanita? Saat itu kamu mengandalkan Suqian dari Akademi Dalam. Kapan kamu akan mengandalkan diri sendiri? Jika leluhurmu tahu, sepertinya dia tidak akan bisa beristirahat dengan damai, kata Ling Quan yang suaranya dipenuhi dengan ejekan dan penghinaan. Senyum di wajah Xiaoyan menjadi sangat dingin saat dia berbicara. Pertama, kata-kata itu sepertinya hanya akan membuat orang lain menertawakanmu. Jika kamu tidak bergantung pada nama klan Gu, apa yang dapat kamu andalkan dengan kekuatan bintang 5 dojong itu? Kedua, kamu tidak layak menyebutkan leluhur klan Xiao. Ketiga, tidak perlu ada orang lain membantu untuk berurusan denganmu. Setelah mengatakan itu, Xiaoyan dengan lembut menarik Xioi ke sampingnya. Xioi sedikit mengerutkan keningnya saat Xiaoyan menariknya. Jangan bilang kalau kamu berpikir kalau aku tidak dapat menghadapi bintang 5 dojong, kata Xiaoyan menoleh ke Xioi dan tersenyum. Xioi tanpa daya menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar itu. Xiaoyan keke, kamu tidak perlu menahan diri. Aku akan mengurus semuanya, kata Sun Er dengan pelan karena Ling Quan telah membuatnya benar-benar marah. Gu Mao dan Gu Hao hanya bertukar pandang saat melihat itu dan tersenyum pahit. Panatua Ye Chong, ini hanya masalah pribadi. Itu tidak ada hubungannya dengan klan Ye. Tolong serahkan tempat ini kepada kami sebentar, kata Xiaoyan seraya menangkupkan tangannya. Tuan Xiaoyan bercanda. Itu hanyalah masalah kecil, kata Ye Chong tersenyum. Komandan Ling Quan, apa kamu akan maju sendiri atau menyerang bersama? Kata Xiaoyan. Berhentilah bersikap sombong di depanku. Aku sendiri sudah cukup memberimu pelajaran, kata Ling Quan dengan sinis. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya dan kilatan dingin melonjak di matanya. Cahaya perak melonjak dan berubah menjadi tombak petir di tangannya. Ling Quan menginjak kakinya di tanah dan tubuhnya bergegas ke langit. Tombak petir di tangannya menunjuk ke arah Xiaoyan di bawah saat dia dengan dingin berbicara. Hari ini aku akan lihat kualifikasi apa yang dimiliki sampah dari klan Xiao yang bertindak sombong.
Cerita pun selesai. Nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.